Pak Surya Paloh kayaknya lagi sebel ini sekarang. Gara-garanya Nasdem nggak diundang Jokowi pada acara pertemuan ketua-ketua partai koalisi kemarin. Di mata orang katanya Jokowi dituduh mau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Artinya mau dukung calon tertentu dan mengabaikan calon yang lain. Gini ya, Nasdem kan emang menjadi lokomotif koalisi pendukung Anies Baswedan bersama Partai Demokrat dan PKS. Kedua partai itu digandeng Nasdem dan kedua-duanya adalah partai oposisi, oposisinya Jokowi. Demikian juga sosoknya Anies, kita tahu kan dia memang memposisikan diri sebagai antitesa Jokowi. Kalaupun kita nggak tahu sebetulnya antitesanya yang mana. Jadi ketika mereka menamakan koalisi perubahan, rasanya ya wajar. Karena makna perubahan itu adalah rasa oposisi. Semangatnya adalah mengubah apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah Jokowi. Kalau semangatnya mengubah, maknanya adalah bahwa mereka beranggapan apa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah itu menurut mereka loh salah. Karena itu perlu diubah. Untuk itulah mereka mengusung Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Perubahan. Ingat deh, ngubah itu ya berbeda dengan memperbaiki. Kalau semangatnya memperbaiki artinya apa yang dilakukan pemerintah sekarang sudah benar. Tetapi kalau ada yang kurang-kurang kemudian diperbaiki. Sementara kalau menggunakan kata mengubah artinya ya semuanya salah, harus puter jalan. Nah kira-kira kayak gitu deh. Tapi kan Jokowi bukan presiden sendirian. Kabinet ini terdiri dari para menteri dan menteri-menteri ini adalah anggota atau pengurus atau elit partai-partai politik termasuk Nasdem di dalamnya. Jangan salahkan jika masyarakat akhirnya menganggap Nasdem itu partai yang pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Nasdem mengusung tema perubahan, tema yang khas oposisi. Artinya di belakang sebelum ada perubahan itu kan ada asumsi bahwa ini salah. Sementara yang menjalankan pemerintah adalah kader-kader Nasdem sendiri. Jadi masalahnya ini Nasdem kebingungan dengan dirinya sendiri. Dengan gak diundangnya Nasdem oleh Jokowi, kayaknya Jokowi ingin membiarkan Nasdem menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Sebetulnya mereka tuh maunya apa? Lagi pula sekarang ada 3 kader Nasdem kan di kabinet. Terus pertanyaan berikutnya apa yang mau mereka ubah sebetulnya dengan Anies Baswedan itu? Atau kan ada juga ya gubernur dari Nasdem. Pertanyaannya sih sama. Kalau gubernur dari Nasdem itu sekarang apa yang mereka ubah untuk wilayahnya? Yang kita tahu malah Kominfo sekarang sedang diusut kasusnya. Karena ada indikasi korupsi besar-besaran. Atau di NTT yang gubernurnya adalah kader Nasdem, siswa SMU dipaksa harus masuk sekolah subuh-subuh. Apa itu yang mau diubah nanti yang akan dikomandoi oleh Anies Baswedan? Nah itu kan masalahnya. Nasdem dalam kabinet tapi di luar teriak-teriak mau mengubah. Dan kemudian Nasdem gak sadar, gak mau mundur dari kabinet. Terus ada yang nanya, kalau gitu kenapa Pak Jokowi gak ngeresafel aja? Nah ini kerennya Jokowi menurut gue. Justru dengan dibiarkannya kader Nasdem dalam kabinet, isu perubahan itu akhirnya menjadi lelucon, menjadi lip service belaka. Dan ini makin meneguhkan bahwa capresnya memang dikenal hanya pandai mencari-cari istilah, pandai mencari-cari pengganti kata. Tidak memperkenalkan atau tidak membicarakan kata itu sendiri. Maknanya apa? Kan kita sudah tahu tuh selama 7 bulan ini
Anies sudah ditetapkan sebagai capres oleh 3 partai dan tiketnya cukup. Dan mereka bilang bahwa ini adalah koalisi perubahan. Pernah dengar nggak gagasan perubahan yang disampaikan Anies kepada masyarakat? Apa yang mau dikoreksi Anies dari pemerintahan Jokowi hingga perlu diubah? Pernah dengar nggak? Kan nggak pernah. Dia hanya sibuk main-main dengan kata-kata doang. Ngomong soal kesejahteraan sosial lah, ngomong soal keadilan sosial. Oke, semua orang bisa ngomong soal kesejahteraan, soal keadilan. Tetapi bagaimana cara mensejahterakan masyarakat? Bagaimana cara membuat keadilan sosial lebih merata? Kan ini pertanyaannya, apa yang mau dilakukan? Bukan cuma omong-omong doang. Apa dia nanti mau misalnya meningkatkan pajak, lalu duit pajaknya dibagi-bagi ke masyarakat misalnya. Atau mau merampas tanah milik orang yang gede-gede tanahnya, lalu tanahnya dibagi-bagi kepada masyarakat. Kan nggak jelas juga konsepnya seperti apa. Kalau konsep-konsep langit seperti kesejahteraan sosial, meningkatkan ekonomi, meningkatkan keadilan, itu mah konsep-konsep langit. Lo ngerti kan? RT aja, pemilihan RT ngomongnya juga sama kayak gitu. Konsep-konsep langit. Yang kita butuhkan sekarang adalah konsep-konsep yang real, yang bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya? Itu yang jauh lebih penting. Tapi ya kalau bicara soal partai ya, keluar masuk pemerintahan sebetulnya sudah biasa. Kalau hari ini Nasdem misalnya cenderung kepada oposisi karena mendukung Anies, juga hal-hal yang biasa. Hari ini ada partai yang mendukung, besok jadi oposisi. Atau hari ini partainya oposisi, besok bergabung dengan koalisi pemerintah. Itu kan juga biasa. Gerindra atau PAN misalnya, kan juga melakukan itu. Tapi beda sama Nasdem. PAN pada periode pertama Jokowi itu sempat juga bergabung dengan pemerintahan Jokowi dengan menitipkan kadernya sebagai menteri. Kita kenal dulu Pak Asman Abnur kalau nggak salah. Duduk sebagai Menpan RB. Terus ketika pertarungan 2019, PAN memilih bergabung menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Dan apa yang dilakukan oleh PAN? Dia menarik menterinya dari kabinet Jokowi. Jadi tidak plin-plan kayak Nasdem sekarang. PAN konsisten ketika posisinya juga sebagai penantang atau sebagai atau posisinya berseberangan dengan Jokowi, dia jelas menarik orang-orangnya, menarik kadernya mundur dari kursi kabinet. Itu posisi politik yang clear. Itu lebih enak dibacanya oleh publik posisinya. Emang sih repot ya kalau berhadapan dengan kelompok atau orang yang kesini mau, kesana juga mau. Sikapnya nggak pernah jelas, kayaknya nggak pernah mau ambil resiko. Dia tetap mau duduk di kabinet, tetapi sekaligus bergabung dengan kelompok-kelompok oposisi untuk teriak-teriak perubahan, teriak-teriak koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya. Lagi pula ya secara manusiawi sebagai presiden, Jokowi ingin dong legasinya atau apa-apa yang sudah dikerjakan itu dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Karena itu wajar kalau dia punya preferensi, wajar kalau dia punya kecenderungan kira-kira siapa penggantinya atau penerusnya yang bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan selama 10 tahun belakangan ini. Agar nggak sia-sia begitu aja. Apalagi kita harus akui pencapaian pemerintah Indonesia itu boleh dibilang luar biasa loh. Ekonomi Indonesia terus tumbuh meskipun dunia sedang mengalami tekanan. Pembangunan infrastruktur, kemampuan menahan inflasi dan gejolak harga itu prestasi yang penting dicatat. Jadi wajar juga kalau tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi mencapai 78%. Nah, dengan kondisi kayak gitu,
wajar sekali kalau Jokowi punya preferensi politik. Kira-kira siapa capres yang bisa meneruskan kinerjanya, bisa meneruskan legasinya agar Indonesia terus maju ke depan, terus berangkat menjadi negara yang bergerak ke depan. Dan menurut gua jelas preferensinya ini, siapa yang bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi bukan Anies orangnya. Kenapa bukan Anies? Karena ya kita sudah punya pengalaman. Pak Jokowi sudah punya pengalaman jadi Mendikbud ternyata nggak becus dan akhirnya dipecat. Dan warga Jakarta kan juga punya pengalaman bagaimana ketika Anies memimpin Jakarta dan hasilnya sumur resapan lah, hasilnya rumah DP 0% yang cuma terrealisasi 0, sekian lah, hasilnya kelebihan bayar lah, hasilnya gue gak mau nyebutin deh, banyak banget. Dan itu hasil-hasil yang nyata, yang kelihatan. Dengan kualitas pemimpin yang kayak gini, gak mungkin orang kayak gini bisa melanjutkan kerja-kerjanya Pak Jokowi yang sudah sekian lama dikerjakan dengan kesungguhan, dengan keringat. Yang ada nanti cuma gonta-ganti istilah. Apalagi ketika udah terang-terangan sekarang mengusung tema perubahan. Jadi kalau Nasdem gak diundang semestinya ya itu memang konsekuensi logis dari pilihan-pilihan politik. Gitu loh. Kalau Pak Jokowi punya preferensi politik menurut gue itu wajar-wajar banget. Yang gak boleh kalau sebagai presiden menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan calon tertentu itu melanggar undang-undang. Tapi sebagai manusia punya preferensi politik ya biasa-biasa aja. Jadi ini sekarang kegundahan Nasdem ini sebetulnya kegundahan yang belum selesai dalam dirinya sendiri. Kegundahan Pak Paloh itu karena Nasdem tidak menyelesaikan persoalan dalam dirinya sendiri. Dia mau berdiri di mana? Mau berdiri sebagai pelanjut pemerintahan Jokowi yang dia juga bagian di dalamnya, atau mau berdiri sebagai orang yang menentang pemerintahan sekarang yang mau diubah semuanya. Kalau posisinya udah clear, gue rasa nggak perlu bingung-bingung kayak gitu lagi deh. Ini kan salahnya sendiri karena posisinya tidak clear. Itu masalahnya. Dan jangan disalahkan kalau posisinya nggak clear begini, mendukung capres yang juga tidak ngomong apa-apa, apa yang mau diubah kita nggak tahu, gagasan apa yang mau disampaikan kita juga nggak tahu. Yang ada ngomong-ngomong tentang langit, retorika yang tinggi-tinggi itu, tetapi konkretnya seperti apa juga kita nggak tahu. Wajar kalau ujung-ujungnya sampai sekarang surveinya Anies jeblok terus. Kenapa? Nah ini pertanyaan. Karena memang semua posisinya abu-abu. Nggak jelas. Nggak kelihatan kelaminnya. Ini laki-laki atau perempuan? Kita masih samar-samar. Gue Eka Kuntadi. Terima kasih.